Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Indah Sukmawati dari Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini kita akan belajar materi IPA. Nah, bagaimana kabar adik-adik? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga tetap semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidup hewan yang terdapat pada pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, adik-adik dapat mendeskripsikan pengertian siklus hidup hewan. Yang kedua, adik-adik dapat mendeskripsikan siklus hidup beberapa hewan yang ada di lingkungan sekitar. Yang terakhir, adik-adik dapat membedakan siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna, dan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, apakah kalian tahu apa itu siklus hidup? Ya, siklus hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Contohnya ada hewan katak, kecoa, lalat, nyamuk, dan ayam. Setiap hewan memiliki tahap siklus hidup yang berbeda. Tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Nah, berikut contohnya. Ada hewan katak, kupu-kupu, nyamuk, lebah, dan lalat. Yang pertama, kita akan membahas siklus hidup tanpa metamorfosis. Jadi, pada hewan tanpa metamorfosis, hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Contohnya ada hewan ayam, hewan kucing, kambing, ikan, dan burung. Nah, pernahkah adik-adik mengamati bagaimana ayam tumbuh? Apakah ayam berasal dari telur atau mereka lahir serupa dengan induknya? Ya, betul. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur ini lama-kelamaan akan menetas menjadi ayam yang berbulu halus. Kemudian ayam ini lama-kelamaan bulunya akan menjadi bulu yang tebal. Kemudian ayam ini akan menjadi ayam dewasa, begitu ya. Jadi ayam termasuk hewan tanpa metamorfosis. Yang kedua, kita akan membahas siklus hidup dengan metamorfosis. Siklus hidup dengan metamorfosis. Siklus hidup dengan metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis sempurna. Bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini bentuk tubuh hewannya saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Lanjut ya. Metamorfosis sempurna. Nah, ada hewan apa saja di gambar ini? Ya, betul, ada hewan kupu-kupu dan katak. Apakah adik-adik ingin tahu bagaimana siklus hidup kupu-kupu dan katak? Ya, jika ingin tahu, mari kita simak ya. Jadi, siklus hidup kupu-kupu yang pertama adalah telur. Nah, telur ini lama-kelamaan akan menetas menjadi larva.
larva ini persiapan menjadi pupa. Jika sudah siap, maka dia akan menjadi pupa. Nah, jika sudah menjadi pupa, pupa ini lama-kelamaan akan menetas, kemudian menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini bertumbuh lama-kelamaan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi, tahapan siklus hidup kupu-kupu ada 4. Yang pertama telur, yang kedua larva atau ulat, yang ketiga adalah kepompong atau pupa, dan yang keempat adalah menjadi kupu-kupu atau kupu-kupu dewasa. Kemudian siklus hidup katak. Ya, betul ya, siklus hidup katak yang pertama adalah menjadi telur. Telur ini lama-kelamaan akan menjadi berudu. Ya, berudu ini kemudian menjadi katak berekor. Nah, katak berekor ini lama-kelamaan ekornya akan memendek sehingga menjadi katak dewasa. Ya, betul. Jadi, katak dewasa ini tumbuh di darat dan di air. Di darat itu untuk mencari makanan, kemudian katak ini akan ke air untuk berkembang biak, yaitu bertelur. Jadi, tahapan siklus hidup katak sama ya dengan tahapan siklus hidup kupu-kupu. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah menjadi telur, kemudian telur ini akan berubah menjadi berudu, kemudian akan menjadi katak berekor, dan yang terakhir adalah menjadi katak, yaitu katak muda sehingga menjadi katak dewasa. Nah, selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Ada hewan apa saja ya di gambar ini? Ya, betul. Ada hewan belalang dan hewan kecoa. Nah, adik-adik, apakah kalian ingin tahu bagaimana siklus hidup belalang dan kecoa? Ya, simak ya penjelasan dari kakak. Nah, siklus hidup belalang yang pertama adalah telur. Telur ini kemudian menetas menjadi nimfa. Nah, nimfa ini lama-kelamaan akan menjadi belalang muda. Kemudian belalang muda tumbuh menjadi belalang dewasa, yaitu atau imago. Nah, imago ini adalah bertelur. Gitu ya. Jadi siklus hidup belalang adalah yang pertama menjadi telur, kemudian telur ini menetas menjadi nimfa atau belalang muda, dan yang terakhir adalah menjadi belalang dewasa. Gitu. Selanjutnya ada siklus hidup kecoa. Kecoa ini tidak jauh berbeda dari siklus hidup belalang ya, karena kecoa berasal dari telur. Kemudian telur ini menjadi nimfa atau kecoa muda. Kemudian kecoa muda ini akan menjadi kecoa dewasa. Nah, jadi metamorfosis kecoa hanya melalui 3 tahapan utama, yaitu yang pertama telur, kemudian menjadi nimfa atau bayi kecoa, dan yang terakhir menjadi kecoa dewasa. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah setiap hewan mempunyai pertumbuhan yang berbeda-beda ya, mulai dari lahir hingga dewasa. Ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti hewan kucing dan ayam. Ada juga hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya itu ada kupu-kupu dan juga ada katak. Kemudian ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya itu ada belalang dan juga ada cukup sekian ya pembahasan materi hari ini. Semoga bisa dipahami oleh adik-adik semua. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.